Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita kembali akan mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul "Jangan Takut Hadapi Mereka", mualaf debater yang ngaku kristolog. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Negara kita makin kacau begini, narkoba di mana-mana. Akibat apa itu? Orang kafir. Ketika Yesus disalib di kayu salib, maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi, loh, Yesus kan Tuhan. Kenapa dia perlu memanggil Tuhan yang lain? Jangan pernah takut terhadap mereka. Nah, saya potong dulu ya. Kita kita bahas pertama yang disampaikan tadi Ustaz Eweloni, bahwa negara kita kacau karena narkoba karena orang kafir. Nah, kalau kita bahas konteks narkoba, itu guys, itu ada benarnya. Orang kafir adalah orang non-muslim. Kalian tahu nggak, narkoba Indonesia masuk dari mana? Ya, dari negara Tiongkok. Ya, itu adalah tempat penyimpan narkoba terbesar dari Tiongkok, gitu kan? Nah, di dunia paling besar narkoba di mana? Yang paling heboh tuh, yang terkenal dengan kartel narkoba. Di mana? Di Meksiko, di Amerika Latin. Nah, itu apakah orang Muslim kan tidak kan? Jadi ada benarnya seperti Ustaz ini gitu kan? Nah, kita nggak mengenal narkoba guys. Narkoba tuh barang impor dari luar gitu, dimasukkan dalam negeri untuk apa? Untuk mengacak-ngacak moral dan akhlak dari anak bangsa. Lalu mengenai Ustadz Felix Xiao ya, ingat, yang disampaikan Ustadz Felix Xiao adalah akidah Islam. Kenapa? Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman kita yang Kristiani, termasuk Ustadz Felix Xiao, bahwa ya ada persinggungan antara Islam dan Kristen. Di mana? Apakah soal Nabi Muhammad, soal Quran? Tidak. Persinggungan adalah pada nabi yang atau orang yang sama-sama kita yakini bersama, yaitu Yesus Kristus, gitu kan? Atau Nabi Isa. Kita meyakini beliau sebagai nabi. Mereka meyakini dia sebagai Tuhan. Juga ada ibunya, Bunda Maryam atau Bunda Maria. Juga nabi-nabi lain. Itu persinggungan antara Islam dan Kristen. Ini akidah masing-masing yang boleh diperdebatkan, ya. Jadi ada hubungannya pembahasan mengenai akidah, rukun iman. Ini Luis masih tahu ya, rukun iman tuh ya ada termasuk dalam adalah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, ya. Dan menurut Quran ya, menurut akidah orang Islam ya, itu kitab-kitab sebelumnya sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, ya. Dan umat Islam juga wajib percaya kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Muhammad, termasuk Nabi Yesus, Nabi Abraham, Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bagian rukun iman. Di Quran dijelaskan siapa itu Yesus, Nabi Isa atau Yesus, siapa itu Nabi Musa, Abraham, ya kan? Apa itu Taurat, Zabur, Injil itu semua adalah pembahasan akidah Islam. Jadi ketika umat Islam membahas tentang atau ustadz membahas tentang Yesus, itu nggak bisa disalahkan. Kenapa? Itu bagian dari akidah Islam. Kami meyakini Yesus sebagai nabi, kalian meyakini Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu ada di kita masing-masing kan. Jadi ini adalah suatu hal yang bersinggungan yang memang masuk akal dan masih layak untuk diperdebatkan. Kecuali kalian bahas Nabi Muhammad, kalian bahas Quran, itu kan tidak ada di kitab kalian. Nah, itu baru salah. Tapi kan mereka ini melangkah terlalu jauh guys ya. Yang harusnya yang hanya jadi persinggungan saja, yang yang titik persinggungan aja yang dibahas, mereka bahas di luar konteks malah. Jadi mereka bahas tentang Quran dan Nabi Muhammad, itu di situ tak salahnya guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal apologetika guys. Jadi kita tahu semuanya bahwa baik mualaf, ustadz-ustadz dan banyak orang lain yang non-Kristen, mereka kebanyakan suka menyerang agama Kristen. Orang-orang Kristen jadi sasaran untuk mereka serang. Jadi Luis ini nggak ngerti tentang apa itu serangan ya. Jadi akidah Islam ya, ketika kita bahas akidah Islam, itu di dalamnya tuh ada termasuk dalam oknum yang namanya Yesus ya. Itu termasuk kitab-kitab sebelumnya yang diubah oleh tangan manusia, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Nah, untuk itu kita menuju kemana? Ya, kitabnya orang Kristen gitu loh. Jadi kita menunjuk ya, ada kitab Taurat, Zabur, Injil yang diubah oleh tangan manusia. Mana barangnya? Itu ya kitab gitu.
Kita percaya pada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa, Abraham, Yesus. Mana nabinya? Itu yang ada juga dipercaya oleh teman-teman kita orang Kristen kan gitu tibanya. Ini adalah suatu titik temu, ya, titik temu dalam artian ada yang menjadi persinggungan yang memang harus yang boleh diperdebatkan. Jadi ini nggak bisa dikatakan menyerang gitu loh, ya kan? Pembahasan yang sisi paham gitu. Ibarat gini loh ya. Misalnya kita bahas tentang kasus kayak Brigadir J ya nih. Bagi versinya yang meyakini bahwa Brigadir J itu adalah yang melecehkan putri ya, Mbak Putri itu kan. Ya, itu sudut pandang mereka melihat Joshua. Nah, kalau kita melihat sudut pandang kita, Joshua adalah dia tuh difitnah ya, melecehkan putri. Ya, itu kan waktunya sama-sama membahas tentang Brigadir J. Cuma di kepercayaan mereka adalah Brigadir J adalah pelaku diduga melakukan pelecehan, tapi di yang sisi lain meyakini bahwa Brigadir J adalah korban fitnahan dituduh melakukan pelecehan pada PC gitu kan. Jadi guys, sama kayak Yesus seperti itu. Nah, dalam kepercayaan Islam ya, Yesus diyakini sebagai nabi, bukan Tuhan. Nah, sebaliknya ya, Yesus diyakini oleh mereka nih sebagai Tuhan. Jadi sama kacamatanya gitu guys. Dalam melihat Brigadir J ada beda pendapat dan memang wajar dibahas karena memang ada persinggungan di situ gitu loh. Ya, ada kepentingan di situ. Jadi keluarganya bagi Brigadir J dengan pihak dari Sambo itu wajar membahas ini karena ada persinggungan di sana. Jadi Brigadir J adalah anaknya dari keluarganya. Jadi di sini adalah Brigadir J adalah yang mereka tuduhkan sebagai melecehkan visi misalnya. Sama kayak Yesus gitu. Bagi kita dia adalah Tuhan adalah nabi kita. Bagi Luis dia adalah Tuhan Luis. Jadi ini adalah hal yang bisa didebatkan guys gitu. Tapi anehnya mereka malah mendebatkan tentang Nabi Muhammad, tentang Quran yang tidak ada persinggungan di antaranya kan tidak ada. Kita membahas tentang Nabi Muhammad walaupun ada sebenarnya ada buatannya, tapi mereka tidak mengakuinya. Oke lah. Berarti kan prinsip mereka kan tidak ada situ bahas tentang Nabi Muhammad, tidak ada bahas tentang Quran. Lalu kenapa mereka malah bahas Quran dan Nabi Muhammad? Nah, itu baru bisa dikatakan menyerang. Kenapa? Karena suatu hal yang tidak ada persinggungan. Jadi misalnya kayak kita bahas kepentingan keluarga dan kepentingan pihak Sambo hanya membahas tentang kasus Brigadir J. Tiba-tiba dari pihak keluarga bahas tentang tentang polisi yang lain gitu. Nah, ini kan nggak matching. Padahal yang bersangkutan yang bersangkut paut hanya masalah Brigadir J. Jadi hal seperti itu guys yang perlu dipahami kan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan membawa kepada agama mereka. Itu yang paling banyak. Ya kita tidak ada ini adalah masalah diskusi, masalah akidah. Kita meyakini begitu. Jadi ketika kita meyakini bahwa Yesus nabi, kenapa Yesus nabi? Kita jelaskan alasannya. Bla 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 bla. Jadi kalau pakai Quran itu kan harus diperkuat. Misal gini, Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah oleh tangan manusia. Nah, kita perlu memperkuat data Quran ini. Jadi jangan dikatakan Quran ini hoax atau cuman asal judge gitu kan. Nah, maka kita bawa contohnya barangnya yaitu Alkitab. Nah, kita bedah benar nggak disampaikan Quran. Jadi ketika Quran itu memberikan klaim, ya kita bedah barang yang diklaim ini benar nggak terjadi perubahan gitu. Gitu logikanya. Jadi misalnya kayak yang tadi tuh ya, keluarga Brigadir J mengatakan bahwa Joshua ini adalah difitnah gitu kan, nggak melakukan pelecehan dia. Nah, lalu kalau gitu apa buktinya gitu kan? Benar nggak klaim ini? Ya makanya dibedah dari keterangan Ferdy Sambo, keterangan PC dan sebagainya gitu kan. Jadi itu guys, jadi hal seperti itu yang Luisnya nggak paham gitu loh. Jadi ini nggak bisa dikatakan menyerang, tapi pembahasan antara dua kubu yang meyakini Yesus dalam akidah masing-masing gitu, ya kan? Meyakini Alkitab dalam perspektif masing-masing, Alkitab dalam perspektif Islam dan Alkitab dalam perspektif Kristen gitu kan. Jadi ini adalah hal yang masih bisa diperbincangkan. Tidak bisa dikatakan ini adalah bentuk serangan terhadap Kristen atau ini adalah agar orang Kristen masuk agama kita, agama Islam. Enggak guys, tapi memang untuk meyakinkan, untuk memperkuat keimanan seorang Muslim. Jadi
Jadi gini guys ya, untuk memperkuat iman itu kita perlu membuktikan apa yang diklaim oleh kitab suci kita. Kitab suci kita mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah tangan manusia. Nah, kita harus buktikan itu. Untuk apa? Kalau itu terbukti, itu akan memperkuat iman kita. Kenapa? Karena suatu bukti itu akan memperkuat sesuatu iman gitu, kepercayaan. Jadi kalau kita percaya sesuatu harus ada buktinya gitu kan. Nah, di mana kita bisa percaya kalau Quran mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya udah diubah oleh manusia, ya kita harus buktikan dengan melihat mengecek di Alkitabnya gitu. Nggak mungkin kita mengecek ketika Quran mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya dibuat oleh manusia lalu kita mengecek kitab lain, kan nggak, kan itu. Kita cek kitab yang ada sekarang yang merupakan bagian dari Taurat, Zabur, Injil. Nah, itu kita bedah guys gitu. Jadi ini adalah dalam rangka untuk memperkuat iman seorang muslim ya. Jadi iman itu guys, saya udah pernah terangkan tentang iman ya. Iman itu adalah didapat bukan hanya dari mempelajari satu bidang saja yang Anda yakini dan Anda masuk dalamnya. Jadi kita harus membandingkan guys. Jadi iman itu timbul setelah adanya komparasi. Saya udah sering buat contohnya kan. Misalnya kayak membandingkan mobil. Jadi kalau ketika Anda mau memilih mobil terbaik, itu kan harus komparasi. Nggak bisa Anda cuman beda satu mobil lalu katakan ini mobil terbaik gitu. Meskipun Anda yakin itu mobil bagus banget gitu kan. Dari segi harga, review segala macam, tapi tetap Anda harus melakukan keadilan, justice, fair dengan membandingkannya dengan mobil lainnya. Makanya ketika para jurnalis itu hendak menentukan mobil terbaik, motor terbaik, mereka melakukan komparasi. Mereka membedah detail setiap barang yang dikompetisikan, lalu mereka mencari yang terbaik. Itu logikanya sama kayak agama gitu. Untuk mengetahui suatu agama itu yang terbaik, yang benar, itu harus dibandingkan. Baru Anda bisa dikatakan beriman dengan benar. Anda percaya ini memang agama yang terbaik, agama yang benar gitu, dibandingkan dengan rival-rivalnya gitu guys. Jadi nggak bisa hanya satu agama, nggak bisa gitu loh. Jadi Luis nggak ngerti tentang dia imannya nggak kuat guys. Kenapa kita bilang nggak kuat? Luis ini belum mengadakan komparasi. Dia hanya dia hanya tahu tentang Kristen, itu pun banyak nggak tahunya. Dia nggak ngerti banyak kata. Saya sampaikan ya, banyak banyak yang ayat dia nggak paham karena ini kan mengenai bahasa Indonesia standar dasar. Apa arti kata menggenapi, apa arti kata yang lainnya gitu kan. Jadi saya buktikan di video-video saya, dia nggak paham itu. Jadi dia tuh harusnya kalau dia tuh mau memperkuat imannya, dia harus melakukan komparasi Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dikomparasi semuanya, dikompar, dibandingkan, baru dia bisa temukan yang terbaik gitu loh. Nah, jadi gunanya adalah bukan untuk mengajak orang masuk ke Islam, enggak, ya, tapi dalam rangka memperkuat keimanan kita sebagai orang beragama, ya, orang yang jadi misalnya kayak ya itu tadi. Ketika ada orang mengatakan, oh aku yakin klub aku nih hebat, yang paling hebat klub bola misalnya kan, MU udah paling hebat, ya diadu dulu dong, komparasi dengan tim lain, tim Arsenal, tim apa lagi, tim Liverpool. Setelah diadu, dibedah, dikomparasi pemainnya siapa-siapa aja, ya kan. Lalu ini skillnya apa saja, lalu diadu beneran, dikomparasi, baru kita ketahuan yang terbaik. Nah itu baru bisa kita percaya. Kita bisa percaya kan, oh memang MU yang terbaik. Kenapa? Udah kita bandingkan, udah kita review, udah kita ya komparasi, bahkan udah kita adu lagi. Ternyata MU yang terbaik memang benar. Nah, itu baru benar percayanya. Kita yakin memang MU itu terbaik itu. Tapi kalau kita belum mengadakan komparasi, cuman kata ini MU terbaik. Padahal orang lain juga katakan ini Arsenal terbaik. Makanya untuk mematahkan semua, untuk meyakinkan kita, kata siapa yang benar gitu kan, masing-masing berpegang pada kebenarannya. Sama kayak ini kan, Luis berpegang pada kebenarannya, kita berpegang pada kebenaran kita ya. Makanya dibedah, dikaji, didebatkan, dikomunikasikan gitu, sehingga dan diteliti, adakan perbandingan. Jangan hanya belajar tentang kitab sendiri, agama sendiri, tapi tidak mau tahu dengan agama lain. Kalau gitu Anda akan masuk ke dalam jurang kesesatan. Kenapa? Sama kayak tadi. Seorang jurnalis tidak akan pernah menemukan mobil terbaik kalau dia tidak melakukan komparasi. Dia hanya tahu misalnya mobil Avanza, ya dia tidak akan tahu mobil lainnya kalau dia cuma pegang Avanza doang. Tapi orang yang cerdas, yang memang mencari kebenaran, dia akan membandingkan semua mobil. Mana mobil terbaik gitu kan, dibedah detailnya, dibandingkan komparasi, baru bisa keluar namanya mobil terbaik tahun 2022 gitu. Jadi orang percaya, oh benar nih, dia sudah mengadakan
bedah, detail, spesifikasi, review dan komparasi. Tapi coba orang tiba-tiba mengumumkan mobil terbaik tahun 2022 adalah mobil ini misalnya, tapi dia tidak melakukan komparasi, orang akan melongo. Ini orang asal ngomong gitu kan, dia tidak melakukan komparasi, tidak melakukan di pendetailan gitu kan, review, tapi tiba-tiba mengatakan ini mobil terbaik. Ini kan kacau guys logikanya kan. Kita sebut aja Pak Yaya Waloni, Pak Kainama, Nandar, dan juga Pak Manahem Ali, dan masih banyak lagi mereka yang mana selalu cari-cari sesuatu untuk bisa menyerang kekristenan. Salah satu videonya adalah seperti ini. Negara kita makin kacau begini, narkoba di mana-mana. Akibat apa itu? Orang kafir. Besoknya kemudian saya mendengar ketika pelajaran agama, ketika Yesus Iya, saya sampaikan tadi kan, orang kafir itu non muslim ya, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa Hindu, bisa Buddha, bisa Konghucu, bahkan bisa juga orang yang tidak beragama, teis. Jadi Luis nggak paham, jadi dikiranya orang kafir itu hanya orang Kristen. Lalu yang saya sampaikan oleh Visionya adalah perspektif ya, Yesus dalam pandangan Islam. Yesus dalam pandangan Islam adalah nabi gitu. Jadi ini sah-sah saja. Masa umat Islam nggak boleh menyampaikan akidahnya? Kalau kita nggak, masa kita harus dipaksakan? Oh Yesus Tuhan, oke kita katakan dia Tuhan, kan nggak begitu caranya. Jadi kita tuh perspektif kita Yesus begini, ya kita sampaikan kepada jemaah Yesus tuh begini, ya kan? Bahwa benar Quran katakan bahwa kitab-kitab sebelumnya udah diubah oleh manusia. Benar Quran katakan bahwa ada orang-orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah, yaitu Yesus dan yang lainnya. Ini buktinya gitu kan. Jadi ini berbicara dalam perspektif akhirnya masing-masing, jangan ikut campuri gitu loh. Jadi ketika Ustaz Flexio ini membicarakan tentang siapa itu Yesus dalam perspektif Islam, tentu nggak mungkin menyampaikan dalam perspektif Kristen. Itu tugasnya Luis menyampaikan ke jemaahnya gitu kan. Jadi kita berpisah di sini. Jangan dikatakan ini menyerang. Masa akidah Islam? Ini kan akidah Islam. Masa akidah Islam menyerang akidah Kristen? Ini kan nyambung. Ya kan? Nanti kita tuduh gimana? Akidah Kristen menyerang akidah Islam? Kan nggak bisa juga, nggak fair. Jadi akidah itu nggak bisa dikatakan suatu kepercayaan itu menyerang kepercayaan lain, nggak bisa gitu loh, ya kan? Kecuali kalau memang niat manusianya di luar konteks agamanya. Misalnya Al-Quran itu tidak ada mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah dibuat oleh manusia, lalu kita karang-karang nih, ini memang dibuat oleh manusia, padahal Quran tidak akidah kita tidak menerangkan seperti itu. Itu baru bisa dikatakan menyerang. Tidak ada teksnya gitu. Ini memang ada teksnya, memang merupakan bagian dari akidah. Masa mau dipaksakan untuk sama dengan akidahnya sendiri gitu kan? Ketika disalib, maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi, loh Yesus kan Tuhan, kenapa dia perlu memanggil Tuhan yang lain? Kita tahu semuanya bahwa mereka menyerang Kristen, seakan-akan Kristen nggak bisa jawab hal itu. Tetapi saya mengajak untuk kita semuanya. Sebenarnya ya, dari video-video Luis yang saya komentari udah terbukti, Luis nggak bisa jawab dia guys, nggak bisa jawab, ya kan? Contohnya ya, dia dengan gampang kayak bilang ketika ada mualaf ngaku-ngaku begini begitu, ya kan? Kalau kita kan bijaksana, kita orangnya objektif gitu kan. Kita tidak katakan itu benar dan kita tidak katakan itu bohong. Kenapa? Karena nggak ada bukti. Ya, kalau Luis tinggal langsung bilang itu dongeng gitu kan. Padahal kalau kita bedah analisis apa yang disampaikan oleh mualaf ini, itu ada benarnya dan masih masuk akal gitu, ya kan? Masuk akal. Kecuali misalnya mualaf mengatakan saya ditawari uang 6 juta triliun, nah itu baru jelas itu jangan percaya, ya kan? Tapi kalau cuma angka 2 miliar atau miliar itu masih masuk make sense gitu kan. Saya terangkan perbandingannya. Bagi kita Luis ya, kayak orang kayak Luis ini, uang 2 miliar tuh gede loh, ya kan? Gede gitu. Tapi bagi orang yang punya 100 miliar, 2 miliar tuh kecil, hanya 2/100-nya saja. Sama kayak orang punya uang 10 juta, ya kan? Uang 2.000 tuh kecil. Jadi kalau saya punya uang 10 juta nih, ya kan? 10 juta itu kan imbangnya dengan 1 miliar, 100 miliar, ya kan? 100 miliar berarti 100 juta lah. Kalau saya punya uang 100 juta, ya, saya punya 100 juta. Kalau saya mau kasih Luis 2 juta, itu bagi saya kecil 2 juta, hanya 2/100 gitu. Sama dengan orang yang punya uang 100 miliar. Uang 2 miliar tuh kecil. Jadi jangan bandingkan dengan kacamata kita. Kalau Luis digajinya UMR, saya gaji UMR, ya kita bilang uang 2 miliar tuh gede gitu kan. Nah, tapi bagi orang yang punya uang 100 miliar, 2 miliar tuh kecil. Sama kayak kita tuh punya uang 100 juta, ya 2 juta tuh kecil, ya kan? Jadi gampang untuk memberikan itu, kecil masih, cuman 2/100 gitu kan. Masih ada
98% lagi gitu. Itu bukan jumlah, jadi tergantung kapasitas seseorang. Semakin orang itu kaya, ya kan, semakin uang itu, jadi kayak kayak istilah orang ya, bagi kita ya, beli mobil tuh suatu impian gitu kan. Bagi orang kaya beli mobil tuh kayak beli kacang gitu kan. Nah, karena mereka misalnya mobil yang harganya kayak mobil yang harganya 300 juta, mereka punya uang 100 miliar. Itu mobil tuh kecil gitu kan. Atau mereka punya uang 100 miliar deh, punya uang 10 miliar aja deh, itu bagi mereka itu kecil ya kan. Sama kayak orang punya uang 10 juta ya kan, mereka beli barang yang harga 300 ribu, itu kecil guys gitu loh. Jadi ini perbandingannya yang lu nggak paham. Jadi daripada alih-alih menganalisis gitu kan, ini masuk akal apa tidak, dia langsung dia katakan ini adalah dongeng gitu kan. Makanya kacamata itu harus luas, jangan memandang dari diri Anda gitu kan. Pandang dari sisi lain, kalau ini masih masuk akal. Jadi ada putar sudut pandangnya ke orang yang punya uang segitu. Jadi seakan-akan di dunia ini orangnya seperti dia semua gitu, nggak ada yang punya harta di atas 10 miliar, semuanya adalah gaji UMR. Ini ya kacau lah berpikir gitu. Jadi orang yang seperti Luis ini adalah seperti kata dalam tempurung. Dia tuh hanya simple. Kalau bagi dia nggak masuk akal, dia nggak mau putar itu guys. Sudut pandangnya ke orang yang memungkinkan untuk melakukan itu. Dia langsung katakan ini dongeng gitu kan. Itu adalah bukti dari orang yang punya kedangkalan dalam berpikir. Gimana caranya dia coba? Dengan PD-nya dia mengatakan kita nggak bisa jawab. Dia aja mainnya halu gitu kan. Dikit-dikit dongeng gitu kan. Nggak bisa menjelaskan dongeng gitu. Ya, lalu ya dan hal lainnya. Lalu katakan ini fitnah segala macam gitu kan. Padahal sampaikan tuh bisa dianalisis, bisa masuk akal, logika. Tinggal hanya putar sudut pandangnya aja gitu kan. Jangan semua tuh dilihat sudut pandang dia. Kalau gitu namanya egois. Ngerti maksud saya egois ya? Jadi kita tuh misalnya kayak ya kayak kasus Brigadir J lah misalnya kan. Kita kembali lagi ke kasus Brigadir J, gampang ya. Ini kalau viral ya kan. Sudut pandang Anda Anda harus lihat dari sudut pandang lain. Jadi mungkin nggak begini, dia harus pertimbangkan segala kemungkinan gitu. Jangan harus berkeras dengan kita saja, itu namanya egois. Makanya orang yang mau berikan terbuka itu ada orang cerdas. Dia selalu kepo, mempertanyakan. Ya kayak Luis, apa kata pendeta ya sudah itu saja gitu kan. Kita tidak, kita bandingkan apa kata pendeta, apa kata ustadz, apa kata kitab sucinya gitu. Kita bandingkan semuanya, beda analisis semuanya. Jadi nggak gampang ya sudah ya, yang penting ini pasti benar, nggak bisa begitu. Anda harus belajar melihat sudut pandang dari sisi lain, dan Anda harus bisa mengcombine semuanya dan menganalisis semuanya sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat. Jadi nggak hanya dari sepihak gitu, dan nggak hanya dari satu sisi gitu guys. Dan jangan pernah takut terhadap mereka. Kita jawab apa yang menjadi iman kita. Urusan mereka percaya atau tidak, itu urusan lo sendiri. Nah kan, kita jawab berdasarkan iman kita. Nah, iman yang bagaimana dulu? Iman saya terangkan ya, ada iman yang benar sama iman buta. Contoh, orang yang percaya sapi itu Tuhan, dia beriman juga dia. Jangan bilang orang yang percaya sapi Tuhan itu gak beriman. Beriman dia percaya bahwa sapi adalah Tuhan mereka. Nah, tinggal sekarang apakah itu percaya buta atau percaya yang benar. Nah, kalau percaya buta adalah dia tidak mau tahu sama agama lain. Dia nggak tahu ada agama namanya Islam, nggak tahu agama namanya Kristen. Dia anggap pokoknya agama gue bener deh. Pokoknya Tuhan itu sapi. Nah, itu orang-orang yang berpegang pada iman, padahal imannya buta. Tapi orang yang imannya benar, dia akan membandingkan, dia akan kepo, kurius gitu kan, pengen bertanya, masa iya sih Tuhan kita sapi gitu kan? Coba cek agama sebelah lah. Kita bandingkan, agama sebelah ternyata menurunkan manusia. Kok kayaknya sama aja dia, sama-sama makhluk gitu kan, sama-sama ciptaan. Ini sapi ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan. Tengok lagi agama sebelah. Wih, ini keren nih. Agama ini Tuhannya bukan ciptaan, Tuhannya bukan sapi, bukan manusia, tapi Tuhannya adalah sesuatu yang menciptakan manusia dan sapi ini. Berarti ini Tuhannya kan gitu kan? Kalau orang berpikir terbuka, dia akan lihat ini nggak masuk akal nih. Kok sapi ini diciptakan dituhankan? Ini manusia diciptakan tapi dituhankan. Nah ini nih agama yang benar. Dia Tuhannya menciptakan. Jadi yang disembah, yang aku sembah itu sapi, dan yang disembah oleh orang Kristen itu manusia. Ini orang Islam ini menyembah Tuhan yang menciptakan manusia, dan sapi menciptakan Tuhan yang dituhankan oleh orang yang menyembah sapi dan menyembah manusia guys. Jadi itu logikanya sederhana seperti itu. Jadi nggak ada
ngomong iman kalau Anda tidak melakukan perbandingan dan apa namanya analisis secara logika. Jadi beragama tuh guys ya, iman tuh bukan modal buta, bukan modal imani saja ya. Perkara mau percaya apa tidak enggak gitu, tapi Anda harus bisa menjelaskan secara logika kenapa ini harus dipercaya. Kenapa ini apa layak dipercaya gitu. Jadi nggak main hal yang penting percaya nggak percaya urusan belakangan itu kan, nggak bisa begitu. Iman tuh haruslah iman yang benar, jangan iman yang buta guys. Tapi sebagai orang Kristen, tentunya kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berapologetika atau menjawab tuduhan-tuduhan dan permintaan pertanggungjawaban tentang. Ingat, kalau dia ngomong tuduhan ya, ingat semua sumber itu dari Quran. Ketika Quran mengatakan Yesus cuma nabi, ya kan? Ketika Quran mengatakan bahwa ada orang-orang yang menuhankan selain Nabi Isa atau Yesus. Ketika Quran mengatakan bahwa ada kitab-kitab sebelumnya yang diwahyukan ke manusia, nah, itu berarti Luis sama dengan mengatakan bahwa kita ini menuduh, bukan kita menuduh, Quran yang menuduh gitu kan. Quran yang mengatakan seperti itu. Nah kita untuk percaya benar nggak Tuhan yang apa Quran menyatakan begitu, ya kita cek kebenarannya gitu. Simpel itu. Jadi kita tuh nggak mempercaya, oh Quran menyatakan ini ya kita percaya gitu. Enggak, kita bedah, kita ambil barangnya. Mana yang dimaksud Quran ini, yaitu dia kitab mereka gitu kan. Di situ juga ada yang namanya Nabi Isa atau Yesus, juga ada tentang Taurat Zabur Injil, itu kita bedah gitu untuk membuktikan kebenaran Quran. Simpel itu guys, gitu kan. Iman kita. Inilah alasan mengapa kita berapologetika guys. Selain itu juga supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus akhirnya mengerti keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Alkitab. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan. Ya, itu kan bukan kata-kata Yesus ya. Jadi orang-orang yang ngaku muridnya Yesus itu. Kita mau dengar langsung apa yang Yesus sampaikan. Seperti juga ya, ketika ada orang-orang para sahabat mengatakan tentang nabi, kita misalnya Nabi Muhammad adalah begitu, kita nggak bisa percaya kalau nggak nabi yang menyampaikan seperti itu. Jadi orang para sahabat tuh hanya mengkonfirmasi apa yang Nabi sampaikan, bahwa Nabi katakan aku adalah nabi utusan Tuhan kalian adalah Allah gitu kan. Nah, jadi para sahabat tuh hanya mengikuti apa yang Nabi ucapkan gitu. Kalau mereka tidak, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan, lalu tiba-tiba mereka menuhankannya gitu kan. Nah, ini nggak sinkron antara yang menjadi sumber itu ya, apa yang diucapkannya dengan yang mereka yang seterusnya yang aku sebagai murid. Jadi mereka tidak menyampaikan apa adanya yang Yesus sampaikan itu. Makanya di sini perlu kejujuran. Apa yang disampaikan beliau itu yang harus disampaikan gitu kan. Jawab. Kita harus perhatikan di situ bagaimana kita harus siap sedia untuk menjawab sesuatu yang menjadi pertanggungjawaban kita, untuk kita menjawab tentang iman kita, tentang pengharapan yang kita miliki. Sehingga dikatakan di sini memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan sopan dan hormat dan nih ya, lemah lembut dan hormat. Ada nggak Luis menghormati para mualaf? Ada nggak? Enggak. Dia tidak menghormati mualaf. Kenapa? Karena mualaf dituduh mengatakan dongeng, mualafnya ini hoax, ya kan segala macam. Itu kan tidak hormat para mualaf gitu loh. Kalau Anda hormat para mualaf, Anda tidak menyinggung orangnya. Anda hanya bedah, oh mualaf ini mengatakan begini, masuk akal tidak ya gitu kan. Dibedah dulu, jangan langsung serta mengatakan ini dongeng. Itu kan tidak menghormati mualaf. Masa jadi ketika Luis kalau ketika kita bukti kita hormat pada Luis, ketika dia menyampaikan sesuatu kita bedah kan, sampaikan dia kan. Kita langsung mengatakan oh Luis ini hoax segala macam. Kita kasih argumentasi kenapa dia menurut kita itu nggak benar gitu. Jadi bentuk penghormatan pada seorang adalah kita membedah apa disampaikan dia dengan analisis yang tentu berimbang, yang tepat, yang masuk akal, baru kita sampaikan penilaian kita gitu kan. Itu baru namanya hormat, respect. Jadi nggak bisa kita serta-merta itu mengatakan kayak saya nih. Ada banyak komentar di channel YouTube saya tuh tiba-tiba mengatakan saya radikal,
calon teroris segala macam. Dia nggak, mereka menjelaskan kenapa saya disebut calon teroris, kenapa saya disebut radikal segala macam. Poin mana yang membuat saya seperti itu. Jadi mereka tanpa tedeng-aleng mengatakan seperti itu, calon teroris nih, ya kan, penyebar fitnah nih, penyebar hoax nih, tukang domba nih. Jadi itu sama tidak menghormati saya, gitu kan? Berarti kenapa? Karena menunjuk tanpa ada penjelasan gitu, ya, jadinya fitnah gitu kan. Nah, sama kayak misalnya nunjuk orang, oh, kamu koruptor, ya apa alasan kamu mengatakan dia koruptor gitu kan, harus ada penjelasannya. Oh, dia gini 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 dan ada buktinya. Jadi nggak bisa ada nunjuk orang itu saja ya, ini dongeng nih ya kan, ini wadu domba, tapi tidak ada penjelasannya gitu guys. Itu tidak hormat, dan itu dilakukan oleh Louis gitu kan. Dia mengatakan ustadz-ustadz kita menyerang agama dia gitu kan. Dia bisa menjelaskan di mana poin menyerangnya, karena bagi kita membahas akidah kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan, cuma nabi, itu nggak bisa dikatakan menyerang agama dia, karena itu akidah kita. Mana bisa sebuah akidah menyerang agama lain kan? Karena itu akidah itu kan bukan buatan manusia ya kan, dari Tuhan gitu. Jadi kita tuh, jadi dia nggak hormat sama akidah Muslim. Akidah Muslim meyakini bahwa kita sebelumnya ya udah dibuat tangan manusia. Mana kitabnya yang dipegang Louis ya kan, bahwa nabi-nabi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mana orangnya itu ya, Yesus yang juga Louis yakini sebagai Tuhan. Jadi kalau dia hormat pada kita ya kan, dia tidak akan katakan kita nih menyerang agama dia hanya karena kita menyampaikan akidah kita gitu guys. Jadi itu bukti. Sebenarnya Louis sih dia cuman manis mulut saja, katanya haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Faktanya dia tidak hormat kepada kita gitu kan, karena mengatakan Islam menyerang mereka menyerang agama kita. Bukan menyerang, tapi membahas akidah dari perspektif Islam gitu. Anda punya akidah dalam perspektif Anda, kami punya akidah dalam perspektif kami. Ya sudah, kita bahas masing-masing gitu, kita debat gitu kan, kita komunikasi, ngobrol, bukan dengan langsung mengatakan ini dongeng, ini menyerang Kristen gitu kan. Ini pada kacau, ini kacau berpikir ya kayak gitu. Padahal mereka berkali-kali mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu kan kalau kita pakai analogi mereka, itu berarti mereka menyerang Islam. Kenapa? Dalam Islam Yesus bukan Tuhan, cuma nabi. Kenapa katakan dia Tuhan? Nah, apa kita pernah ketika mereka mengklaim bahwa Yesus Tuhan, padahal menurut kita itu nabi, kita katakan mereka menyerang agama kita? Kan tidak. Agama Islam itu bukan hanya bahas tentang Nabi Muhammad, Louis ya, bukan hanya bahas Quran. Agama Islam itu juga bahas tentang nabi-nabi sebelumnya, Nabi Yesus, Nabi Musa, Abraham, kitab-kitab turunkan sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi bukan hanya bahas tentang Nabi Muhammad dan Quran saja, itu yang harus tidak pahami. Kita Islam juga bahas tentang Yesus, bahas juga tentang Taurat, Zabur, Injil. Jadi ini adalah akidah masing-masing. Jadi kami berhak membahas itu, ya kan? Sesuai dengan akidah kami. Kalian juga berhak bahas itu sesuai akidah kalian. Tapi kami tidak pernah mengatakan ketika kalian bahas sesuai akidah kalian, kami katakan kalian menyerang Islam, tidak. Tapi kalian kenapa begitu? Kami bahas tentang sesuai akidah kami, kalian katakan bahwa kami menyerang agama kalian. Ini kan nggak fair guys, nggak objektif namanya kan. Dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Kita harus menjawab setiap tuduhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari mereka, dan tentunya dengan sikap yang hormat, dengan sifat Ya, faktanya hormat nggak setuju sama para mualaf. Kayak kemarin dia bikin judul dongeng mualaf. Ada nggak dia hormat sama mualaf itu? Tanpa komentar analisa kenapa ini merupakan dongeng, langsung bikin judul begitu guys, tanpa ada kata-kata dari dia. Itu hormat nggak? Itu sama kayak nunjuk orang, kamu dongeng, tapi dia nggak kasih tahu kenapa ini dongeng gitu, nggak mau ngobrol gitu. Ini kan namanya nggak hormat namanya. Hormat itu kayak saya nih, saya hormati Louis ya. Kenapa saya menghormati Louis? Karena saya itu tidak langsung mengatakan Louis ini, tapi ada alasannya. Misalnya saya katakan Louis ini nggak paham. Kenapa Louis nggak paham? Saya terangkan. Jadi saya nggak nunjuk-nunjuk gitu aja. Louis nggak paham, lalu saya kabur tinggal pergi, kan tidak. Pokoknya kan begitu. Ini dongeng langsung dia tinggal pergi gitu kan. Itu kan nggak hormat namanya guys. Respect itu ditunjukkan dengan memberikan penjelasan. Kita nggak bisa tunjuk orang sembarangan. Kamu mencuri ya. Kenapa saya mencuri? Lalu dia kabur gitu kan. Nggak kasih penjelasan. Gimana coba? Misalnya kayak polisi menangkap pencuri, ya kan? Lalu habis itu polisi katakan kamu pencuri.
orang ini kan harus tunjukkan mendapatkan respect gitu kan. Pak, kenapa saya mencuri, Pak? Pokok kamu mencuri gitu kan, nggak bisa begitu guys. Terangkan, kamu mencuri karena ya saya punya bukti ini buktinya, dan warga juga ada saksi melihat, kan itu kan enak. Dia merasa dihormati. Kenapa? Karena dia tidak dituduh mencuri, tapi memang kuat dugaannya itu guys. Jadi tidak main asal tuduh, tapi disertai dengan bukti dan argumentasi dan fakta serta logika yang masuk akal gitu guys. Yang sopan supaya mereka mengerti tentang iman kita, dan supaya apa yang dituduhkan mereka ternyata kedapatan nggak benar yang dituduhkan. Dia mengerti itu bukan butuh lemah lembut dan hormat, enggak itu. Pertama Louis nggak hormat, ya kan? Dia juga belum tentu lemah lembut gitu kan. Lemah lembut mungkin adalah sedikit gitu kan, ada maksudnya lemah lembut itu, tapi sopan kalau hormat tidak. Nah, untuk membuat orang paham ya, untuk membuat orang tuh mengerti, itu nggak cukup lemah lembut dan hormat, tapi butuh ilmu Luis, butuh ilmu, butuh logika, butuh analisis, butuh perbandingan gitu kan. Kalau cuman modalnya cuman butuh lemah lembut dan hormat ya, berarti guru ngapain belajar ya? Guru ketika memahangkan muridnya, dia butuh modal ilmu nomor satu, ilmu ya, karena itu disampaikan pada murid. Sehingga kita ada murid nggak setuju atau murid bertanya, dia bisa jawab, Bu saya nggak setuju Bu, kenapa begini. Dia bisa jelaskan. Jangan katakan muridnya, oh kamu sering dengar dongeng atau gimana, nggak bisa begitu. Murid juga nggak terima. Ibu apa sih, kalau ibu memang berilmu ya debat sama saya gitu kan, ayo kita argumentasi. Jangan ibu langsung katakan kamu bodoh gitu kan. Ini muridnya akan merasa ini gurunya nggak respect sama saya nih, tapi guru respect itu akan meladeni muridnya. Murid katakan, ibu ini gimana Bu, menurut saya itu nggak benar. Nah, guru bisa menjelaskan kan, itu baru respect namanya, hormat. Tapi kalau guru langsung tunjukkan kamu bodoh gitu kan, itu kan nggak hormat guys. Nah itu yang Luis lakukan. Dia tidak menjelaskan, tapi langsung mengatakan ini dongeng dan segala macamnya gitu kan. Hingga mereka malu sendiri. Ini adalah panggilan dalam Alkitab di mana kita harus berapologetika. Jadi kalau ditanya sebenarnya apologetika ini tugasnya siapa? Tugasnya pendeta, hamba Tuhan, tugasnya pelayan-pelayan Tuhan, misionaris dan lain-lain. Apakah hanya tugas pelayan-pelayan Tuhan yang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan? Ya tentunya enggak. Semua orang yang memiliki pengharapan iman kepada Kristus, semuanya harus berapologetika. Kita semuanya yang ngaku Kristen harus bisa menjawab kenapa imanmu seperti itu. Jangan kayak cuman ngaku, ya saya Kristen dari nenek moyang saya, dari mereka udah berabad-abad lalu mereka sudah Kristen, jadi saya Kristen. Itu namanya Kristen ikut-ikutan. Tetapi di sini diminta supaya kita tidak menjadi Kristen yang ikut-ikutan, tetapi dikatakan bagaimana kita bisa memberikan jawab. Itu Luisnya itu masuk di sini itu kenapa? Dia hanya memakai apa yang sudah diimani oleh pendeta mereka guys. Jadi yang sampaikan Luis adalah sesuai dengan apa pendeta mereka katakan. Dia nggak mau membuka cakrawala gitu kan, bahwa ada sudut pandang yang lain gitu kan. Dia hanya kukuh sama apa yang dia terima dari para pendetanya gitu, ya kan. Jadi yang dia itu adalah textbook apa yang disampaikan oleh pendeta, dia telah mentah-mentah, dan dia tidak mau kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak mau belajar Quran misalnya, membandingkan, dia nggak mau. Kayak kita nih kan, kita membandingkan Quran ini oke, kita bandingkan, benar nggak sampaikan Quran ini? Nah, ini adalah contohnya, inilah yang disinggungnya gitu kan oleh Quran. Nah, kita bandingkan, komparasi. Jadi Nulis ini termasuk orang yang ikut-ikutan guys. Nah, sama misal gini nih, kalau saya keikutan gini ya, misalnya saya hanya belajar Islam, lalu saya dengar kata Ustadz, tapi saya tidak cek Al-Qurannya gitu, atau cek apa yang, bahkan ketika Al-Quran mengklaim ya bahwa kitab sebelumnya sudah dibuat manusia, saya tidak melakukan cek kepada kitab itu. Nah itu berarti saya ikut-ikutan namanya, tapi saya tidak puas. Benar nggak sih Ustadz ngomong begini, cek kitab sucinya, oh ternyata benar, kitab suci ngomong gini lah. Benar nggak sih yang disampaikan kitab suci? Cek sumbernya. Jadi ketika kitab suci mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Tuhan Nabi, kita cek sumbernya, itu kitab lain. Kan nggak bisa dong kita bersama pada kitab aja kan. Kita harus cek kebenarannya melalui kitab yang ada yang lain, yaitu kitab pegang Louis gitu. Di situ ketemukan, oh ternyata Yesus memang cuma nabi. Buktinya dia tidak menamakan akulah Tuhan atau sembah aku. Buktinya
dia mengatakan bahwa setiap orang yang menyebut dia Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga, artinya akan masuk ke dalam neraka. Karena di dua tempat nanti guys, nanti di akhirat ada surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga ya berarti masuk neraka gitu kan. Kepada setiap orang yang meminta jawaban. Itulah kenapa penting untuk kita mengetahui dan kita tahu, kita kenal kepada siapa kita percaya. Jangan sampai kita ngaku Kristen tapi kita toh nggak tahu sebenarnya kita percaya kepada siapa sih. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Perhatikan teman-teman bagaimana ada kata oida yang artinya mengetahui, garho, pepisteuka yang ini berasal dari kata pistos ya, yang percaya. Tahu kepada siapa percaya. Kita tentunya tahu kepada siapa kita percaya. Pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga ketika ada orang yang menanyakan, Tuhanmu itu nggak disalib, yang disalib itu Yudas, karena Yudas serupakan dengan Yesus. Jelas-jelas itu kita menentang, karena itu tidak ada bukti dan itu bukan ajaran dalam Kristen. Kan begitu. Kalau kita tahu kepada Yesus, kepada Saya sudah sampaikan analisisnya ya, bahwa bukti itu belum tentu seperti itu. Contoh, saya sampaikan ya, kejadian saya tangkap di Cina ya, orang sama ditangkap 5 kali berturut-turut. Kenapa? Karena dia terbukti dia mirip dengan tahanan itu. Jadi ada narapidana kabur di Cina itu guys, ya, mirip sekali sama orang ini, sehingga orang ini mengalami kejadian saya tangkap sampai 5 kali loh guys, ya kan, 5 kali ditangkap dibebaskan sampai 5 kali. Kenapa? Karena faktanya dia mirip sama orang itu gitu loh. Nah, fakta itu nggak bisa juga dijadikan ini apa bukti itu. Jadi makanya harus orang cerdas itu tidak hanya melihat bukti. Misalnya dia melihat aku nampak itu memang ada, misal kayak orang kan, aku nampak itu memang ada penampakan. Buktikan dulu, jangan Anda lihat tuh itu penampakan arwah. Jangan Anda lihat bukan arwah tapi jin gitu kan. Atau saya melihat bahwa dalam mimpi atau apapun itu saya melihat ini. Buktikan dulu, mau tahu bukan dia gitu kan. Jadi orang itu guys ya, contoh kayak tadi itu kan, ketika dia lihat kan hanya berdasarkan bukti, kamu nih buktinya kamu mirip, kamu memang dia nih, rupanya hanya mirip. Jadi harus dilihat lagi, kamu nama kamu siapa, KTP mana gitu kan, dibedah lagi gitu. Jadi itu harus ditekankan. Jadi nggak bisa melihat, kan dikatakan oleh Quran adalah seseorang yang serupakan dengan dia. Jadi kalau seorang serupakan dengan dia berarti ada yang mirip diserupakan, sehingga mata bisa nipu gitu loh guys, ya kan. Contoh kayak kita melihat ada di sungai itu batang kayu yang bengkok, padahal itu lurus gitu kan. Tapi karena efek air dia jadi bengkok. Jadi nggak semua yang dilihat mata tuh bisa dipercaya, perlu telah lebih jauh gitu loh. Kalau nggak, itu kacau, nanti orang akan gampang tertipu gitu kan. Misalnya itu tadi, misal ada orang yang kayak Asa nih ya kan, misalnya misal saya punya saudara kembar gitu kan, saya punya saudara kembar, lalu saya melakukan kejahatan, lalu tiba-tiba ada orang yang menangkap saudara saya gitu kan. Nah, lalu orang tuh meyakini itu adalah saya, padahal bukan gitu kan. Nah, kalau orang jelas enggak, kamu betul melakukan nggak, dia akan teliti lagi, jangan-jangan kamu kembar, jangan-jangan kamu hanya mirip saja. Jadi banyak guys analisanya gitu. Kalau mereka kan tidak, itu Yesus, padahal Quran sudah sampaikan bahwa itu diserupakan, sehingga masuk akal analisisnya kalau yang mereka lihat tuh memang seperti itu, padahal bukan itu gitu loh logika-logikanya kan. Orang pribadi yang kita percaya, maka kita tahu bahwa Yesus itu sendiri tidak diserupakan, tapi dia sendiri yang disalibkan. Masa orang banyak begitu diprank, dan masa Tuhannya sendiri yang ngeprank manusia, kan kayak gitu. Lah, yang diprank siapa? Yang diprank adalah orang-orang yang hendak membunuh Yesus. Mereka kena prank. Mereka kira kan, Quran mengatakan bahwa mereka mengira mereka telah menyalibnya, padahal tidak. Jadi sama gini nih, ada orang-orang jahat nih kan. Orang jahat nih adalah mau membunuh seseorang, ya kan. Nah,
Allah ganti tuh. Jadi ibaratnya kan, aduh ternyata tertipu dia, atau bukan orang itu rupanya gitu kan. Jadi ini prank yang manis guys, menipu orang-orang yang hendak membunuh Yesus gitu kan. Nah, lalu masalah lainnya adalah makanya perlu diketahui ya apa yang disampaikan Yesus sebelumnya gitu, ya kan? Jadi Yesus ngomong gini, kalau mereka paham ini ya, Yesus pernah teliti ucapan Yesus. Yesus pernah mengatakan gini ya, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku, ya. Tapi aku tidak akan memberikan tanda pada mereka selain tandanya Yunus. Seperti Yunus ya, tinggal di dalam hidup di dalam perut ikan paus, tinggal di dalam perut ikan paus ya, perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu juga manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, Yunus ketika tinggal dalam perut ikan, apakah dia hidup atau mati? Hidup. 3 hari 3 malam. Yesus tinggal di perut bumi, hidup atau mati? Hidup. Makanya tanda sama Yunus. Kalau tandanya beda, berarti Yunus hidup, Yesus mati gitu kan. Itu artinya Yesus sama kayak Yunus, sama-sama nggak mati. Bedanya Yunus itu di perut ikan, Yesus di perut bumi gitu. Jadi Allah sembunyikan Yesus itu di perut bumi ketika kejadian penyaliban, sehingga kan penyaliban itu kan hampir diganti guys, dari Jumat sore hingga Minggu pagi. Nah, di mana Yesus saat itu? Sesuai dengan Yesus sampaikan bahwa dia tinggal dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Sehingga betul lah yang disampaikan bahwa bukan dia yang disalib. Kenapa? Karena waktu itu dia pernah bilang sebelumnya bahwa dia tuh tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu adalah pada saat kejadian penyaliban tentunya. Ya, sekarang saya mau menjelaskan, sebenarnya kalau di Indonesia ini metode yang tepat untuk apologetika tuh bagaimana? Sebenarnya ada beberapa tipe dalam apologetika ya. Saya hanya mengambilnya 3 saja. Dikatakan sini metodenya yaitu menyerang, bertahan, membuktikan. Jadi menyerang, tipe menyerang ini seperti yang dilakukan Christian Prince, Muhammad Kacci, tanpa... Nah, kan berarti kan saya katakan ya, dia bilang kita menyerang agama dia. Padahal di dalam metode dia juga ada yang menyerang gitu, kayak Christian KC dan segala macam gitu kan. Itu menyerang itu kan. Jadi sebenarnya guys ya, ini bukan masalah apa ya. Intinya adalah memang begitu. Ketika kita bahas tentang orang itu bisa dikatakan menyerang, tapi kan nggak semua menyerang itu salah gitu loh. Misalnya kayak misalnya kita bahas tentang apa ya bahas misalnya kayak kasus Joshua. Menurut kita misalnya yang Joshua itu korban, itu kan berarti kita menyerang argumentasi dari pihak sana yang mengatakan bahwa dia adalah pelaku pelecehan itu kan. Jadi hal seperti itu guys. Jadi yang kita sampaikan tentang argumentasi tentang apa yang diyakini orang itu adalah bagian poin dari menyerang. Adalah menyerang argumentasi mereka gitu. Argumentasi mereka kita serang dengan argumentasi kita gitu kan. Jadi kenapa orang saling memberikan argumentasi, itu berarti dia sedang menyerang. Jadi bedanya dengan kalau kita menyerang ke sepak bola, itu kita jual beli tendangan gitu kan. Kalau tinju jual beli pukulan. Kalau dalam debat jual beli argumentasi gitu guys. Jadi ada pihak yang menyerang dan diserang. Jadi ketika saya memberikan argumentasi ini, berarti saya sedang menyerang argumentasinya Luis. Misal saya mau debat nih kan, debat berdua nih. Saya kasih argumentasi, Luis, menurut saya Yesus itu bukan Tuhan. Berarti dan Luis punya argumentasi bahwa Yesus Tuhan. Ketika saya menyampaikan argumentasi saya, itu berarti argumentasi saya sedang menyerang argumentasinya Luis. Nah, Luis harus balikkan, dia gantian lagi menyerang, saya bertahan. Dia katakan enggak kok Luis Bob itu Yesus Tuhan. Berarti ketika dia ngomong itu, berarti dia sedang menyerang argumentasi kita. Nah, itu hal sah saja gitu. Jadi menyerang dan bertahan itu biasa dalam dunia debat. Jadi bukan suatu masalah. Jadi ketika dia mengatakan para mualaf ini menyerang agama dia, apa masalahnya? Sedangkan dia juga mengakui metode dia juga ada menyerang gitu kan. Jadi intinya guys, bukan masalah pada nyerang atau bertanya, tapi apakah Anda tuh melakukan penghujatan apa tidak gitu kan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Christian oleh KC gitu kan, Muhammad KC itu dia jelas melakukan penistaan gitu, karena dia mengatakan tidak Nabi Muhammad, padahal di teksnya tidak ada seperti itu gitu kan. Nah, dia mengatakan tidak, kecuali ada teksnya, oke gitu. Ini tidak ada teksnya, dia ngomongnya asal aja guys gitu. Lagi dan beberapa channel lainnya mereka menyerang karena ya keuntungannya mereka tidak kelihatan muka ya, kecuali Pak Muhammad Kacir dan sekarang sudah diamankan di penjara itu kelihatan muka. Tetapi kebanyakan apologetika yang menyerang ini itu
mereka tidak menunjukkan mukanya. Tapi kalau kita lihat tipe Ya kenapa? Karena penakut, guys. Kayak saya nih, ya. Saya adu argumentasi dengan Luis misalnya atau dengan siapa. Saya tunjukkan muka kan. Kenapa? Saya berani kenapa? Karena kita adu argumentasi, bukan menyerang secara hujatan atau menyerang saya ini. Karena mereka takut. Kenapa? Karena mereka ya, kayak ada tahu ya kisah Pemak Kaca itu kayak si Tamparagi itu menyerang bukan dengan argumentasi tapi dengan dengan hujatan itu guys, dengan ya kata-kata kasar lah, mengatakan Nabi Muhammad inilah itulah gitu kan, usah bersama lagi lah gitu kan. Jadi apa namanya, iya kata-kata yang nggak pantas gitu guys, yang nggak senonoh gitu kan. Nah, jadi beda sama, makanya dia nggak berani menunjukkan mukanya. Itulah mereka nih kan, karena mereka tahu itulah serangan yang berupa hujatan, ya penistaan. Mereka tahu itu, ya kan? Maka mereka nggak berani menunjukkan muka. Nah kita berani kenapa? Karena kita betul-betul menyerang dengan argumentasi yang logis. Kita tidak pernah kita tidak pernah menghujat, nggak pernah guys, atau ya menghujat atau menista kita nggak pernah. Makanya kita berani tunjukkan muka, mereka tidak berani gitu kan. Itu bedanya guys. menyerang ini sebenarnya ini agak-agak berbahaya dan riskan di Indonesia ini. Tapi selain itu ada beberapa yang lainnya, yaitu bertahan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, ada cecaran, ada sesuatu yang mereka mencoba untuk menjebak dan lain-lain, kita bisa menjawabnya. Kita bertahan, kita mempertahankan argumentasi dari serangan dari luar. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Yang ketiga adalah tipe membuktikan. Yang mana kita tidak menyerang, tapi kita buktikan bahwa apa yang diomongin itu keliru. Nah, kalau dari ini sebenarnya saya memakai 3 metode ini semuanya. Tetapi lebih dominan kepada bertahan dan juga membuktikan. Karena dibalik bertahan dan membuktikan ini Ini guys nggak paham ya, gini guys ya. Metode itu hanya ada 2, yaitu menyerang dan bertahan. Membuktikan bukan metode ya. Kenapa saya katakan ya? Membuktikan itu bagian dari penyerangan dan pertahanan yang harus dilengketkan, ngerti nggak? Jadi kayak misalnya ini, kita menyerang lawan dengan argumentasi, itu harus disertai pembuktian. Nggak bisa menyerang kosong kan, argumentasi kosong. Kayak Luis nih, ketika Luis mengatakan ini dongeng gitu kan, mualafnya sedang mendongeng, dia harus ada bukti. Dia kan tidak menyampaikan bukti, dia hanya memposting video mualaf tuh cerita bahwa dia pernah tawari 2 miliar, lalu dikasih dia judul mualaf dongeng gitu kan. Berarti dia melakukan penyerangan tanpa bukti. Dia klaim tadi katanya, saya melakukan kegiatan ini, menyerang, bertahan, dan membuktikan. Faktanya tidak membuktikan, dia hanya menyerang mualaf tadi. Ketika Anda mengatakan mualaf dongeng, itu Anda menyerang namanya. Ya, itu menyerang namanya. Itu tidak argumentasi. Kenapa? Karena argumentasi itu harus ada kisah ini. Ketika saya katakan kenapa Luis ini tidak paham, begini. Kalau dia kan tidak, langsung main posting video mualaf cerita dia tawari 2 miliar, langsung kasih label mualaf nih sedang mendongeng gitu kan. Itu kan tidak ada argumentasinya, langsung label gitu guys. Nah, itu apa buktinya coba? Di mana letak pembuktiannya? Jadi Luis sebenarnya memakai metode menyerang tanpa bukti di video yang itu, ya kan? Nah, intinya guys ya, kalau kita menyerang dan bertahan ya, itu harus disertai pembuktian. Misalnya ketika saya diserang diserang ini sih kata-kata yang biasa gitu kan. Diserang itu biasa guys, serang menyerang itu biasa dalam dunia debat itu biasa. Menyerang orang dengan argumentasi dan saya diserang dengan argumentasi dia itu biasa, nggak ada masalah. Yang nggak masalah, yang boleh itu adalah menghujat atau dihujat itu nggak boleh. Nah, jadi ketika kita menyerang orang dengan argumentasi, kita harus sertai bukti. Jangan menyerang asal aja kayak Luis nih, ini mualaf tanpa ada argumentasi, tanpa ada bukti gitu kan. Lalu kayak dia bertahan itu kan, dia harus kasih bukti juga. Jadi argumentasi itulah buktinya gitu, bagian dari bukti. Jadi harus ada argumentasi yang logis sebagai bukti. Kalau Anda tidak bisa memberikan argumentasi yang logis, berarti Anda tidak bisa membuktikan gitu kan. Nah, jadi Luis ini nggak ngerti kalau ini sama kayak misalnya kayak di olahraga atau di mana. Saya kasih yang logis terus ya biar Anda gampang ini apa guys, saya mengerti ya. Kayak di dunia tinju, kalau kita menyerang lawan dengan efektif, mana buktinya? Makanya menyerang itu dengan bukti, dengan jab yang kuat, dengan presisi serangannya, atau kayak main bola. Anda serangan Anda buktikan serangan Anda, ya kita nggak nyerang asal-asalan, membangun serangan dengan indah, dengan efektif gitu kan, nggak sembarang oper bola ke depan, langsung shooting enggak guys.
itu nggak terbukti serangannya efektif. Nah, sama kayak bertahan. Anda bertahan, apa buktinya Anda bertahan? Ya, buktinya adalah dengan menjalankan role bertahan, pemain tarik mundur semua gitu kan. Itu buktinya. Jadi ketika orang bilang kan, kamu bertahan apa buktinya? Ini pemain saya mundur semua. Dia bisa menjelaskan gitu. Jadi nggak bilang kan kamu bodoh ya. Nah, itu kan nggak bisa. Kamu dongeng ya, kan nggak bisa begitu guys. Nah, jadi intinya adalah metode dalam debat itu ada dua sebenarnya ya, bertahan atau menyerang. Kapan kita bertahan? Ketika orang sedang mengajukan pertanyaan kepada kita, itu kita bertahan. Terus jawab dong. Itu memberi jawaban itu adalah defensif, posisi defensif. Ketika kita bertanya, ketika kita memberikan argumentasi, membahas sesuatu defensif kita, itu namanya menyerang. Paham ya? Nah, untuk menyerang dan petani, itulah dibutuhkan pembuktian. Jadi kita bukan hanya menyerang dan bertahan tanpa argumentasi, tanpa pembuktian. Jadi pembuktian adalah bagian dari serangan dan bertahan, bukan bagian terpisah, guys. Nggak bisa dipisahkan antara menyerang aja atau bertahan aja atau bukti aja, nggak bisa. Harus dilengketkan. Kalau Anda mau serangan Anda bermutu, bertahan Anda bermutu, harus ditempel dengan bukti gitu, guys. Ada counter attack yang tanpa disadari udah langsung masuk dalam argumentasi. Jadi inilah alasan saya kenapa mengambil dua itu, yaitu bertahan dan juga membuktikan. Sebenarnya karena ya di Indonesia ini kurang menguntungkan kepada orang-orang kaum-kaum minoritas, tapi lebih menguntungkan kepada kaum mayoritas dalam hukum. Ya kita tahu sendirilah. Itulah kenapa ada pertanyaan. Jangan salah, buktinya Yonatan kena laporkan juga. Ustaz ini dilaporkan juga gitu kan. Berapa ulama kita dilaporkan, Ustaz Abu Somad dilaporkan, coba. Jadi intinya adalah bukan masalah menguntungkan nggak menguntungkan gitu loh ya. Minoritas itu harusnya tahu diri. Anda di sini minoritas, jangan macam-macam. Sama Anda bayangkan ya kayak umat Islam di Amerika tuh nggak boleh macam-macam guys. Nggak ada istilahnya apa kan. Jadi sama kayak umat Islam di India misalnya, atau ya kayak ya intinya adalah kayak umat Islam di Papua gitu kan. Intinya adalah Anda sebagai minoritas harusnya tahu diri gitu kan. Jangan menyerang Islam yang tanpa argumentasi. Misalnya Anda mengatakan tentang Nabi Muhammad yang tidak, padahal akidah Anda tidak ada. Kan akidah Anda tidak ada bahas tentang Nabi Muhammad. Kenapa Anda bahas tentang Nabi Muhammad gitu kan? Misalnya ada seorang pendeta menyampaikan nih, Nabi Muhammad adalah nabi palsu atau bukan adalah, misalnya Nabi Muhammad adalah pedofil atau segala macam. Loh, kita mana tidak bahas itu, kenapa Anda bahas Nabi Muhammad? Nah, itu guys, baru ngaco namanya. Tapi ketika seorang muslim mengatakan Yesus bukan Tuhan, loh memang itu sah, kenapa? Kan membahas itu juga. Nah, jadi suatu itu yang dibahas di kitab itu sah kita bahas, di kitab sucinya sah dibahas guys. Kecuali yang tidak ada gitu. Jadi misal kayak seorang anak SMA ya, di buku sejarahnya atau di buku kimianya atau buku matematikanya itu bahas tentang kuadrat, tangen, kos, ya kan? Nah, itu sah, kenapa? Ada di buku dia. Tapi nggak pantas anak SMA itu bahas matematika, misalnya matematika kuantum gitu kan. Itu nggak ada di buku dia, kenapa anak bahas? Itu bukunya anak kuliah. Tapi ketika anak kuliah bahas tentang kosingan, sah, kenapa? Di buku kuliah ada tentang itu gitu loh. Mereka sudah khatam gitu kan. Jadi intinya adalah bahas yang ada di buku Anda. Kalau dia kitab tidak ada tentang Nabi Muhammad, tidak ada tentang Quran, Anda tidak bisa bahas harusnya gitu kan. Nah, sementara di Quran ada tentang Yesus, tentang Alkitab gitu kan, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil ada. Kita sah membahasnya. Nah, kacaunya adalah mereka offset, guys. Seharusnya kita membahas sesuatu yang sama di antara kita, yang kita sama tapi berbeda, yaitu tentang Yesus, tentang Alkitab. Itu kita punya perspektif masing-masing. Tapi dalam tentang Muhammad kan tidak ada di ajaran Anda tentang Al-Quran. Nah, mereka malah bahas itu. Nah, itu yang namanya offset. Ya, itu baru patut dipertanyakan. Ini motifnya apa ini? Anda berarti ketika dia bahas tentang Muhammad, tentang Quran, itu berarti tidak sedang bahas akidah mereka. Kenapa? Di akidah mereka tidak dibahas di akidah mereka tentang Muhammad dan Al-Quran, bukan? Jadi itu logika seperti itu, guys. Kalau kita masih sah bahas tentang Yesus, tentang kita masih sah. Kenapa? Karena dibahas di Quran kita gitu. Mengapa defend dan tidak attack? Oke, dalam pasal 45A ayat 2 UU ITE dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan
individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan Jadi kalau dikatakan untuk informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, kalau orang bahas tentang akidah agamanya, masa dikatakan sebagai hal yang menimbulkan kebencian dan permusuhan? Nah, bisa begitu, guys. Paham ya? Quran menyampaikan informasi bahwa Yesus cuma nabi. Quran menyampaikan informasi bahwa ya apa namanya? Kitab-kitab sebelumnya udah dibuat tangan manusia. Lalu kita perlu buktikan apa yang sebagai Quran nih, kita pakailah kitab. Ya kan? Kita perlu pembahasan kan? Ini gimana kitabnya? Ini kitabnya. Itu kan nggak bisa dikatakan rasa kebencian atau permusuhan gitu loh. Karena akidahnya begitu, guys. Emang akidahnya begitu, paham ya? Nah, kecuali kalau akidah Anda nggak ada bahas itu baru, ya. Jadi kayak misalnya kayak ya inti adalah yang menjadi persinggungan, ya. Misalnya gini, saya sama Luis itu punya anak masing-masing, ya kan? Tapi kami punya anak angkat bersama, paham ya? Nah, anak saya, anak kandung saya, dan anak kandung Luis, ya itu kan tidak ada persinggungannya. Anak-anak saya sendiri, anak kandung saya, itu anak Luis, tapi kami punya anak angkat. Nah, paham ya logikanya? Punya anak angkat yang kami yakini bersama, ya. Menurut saya, anak angkat saya ini baik. Menurut Yesus, anak angkat saya terus anak angkat dia, karena kan sama-sama nih. Saya merasa itu anak angkat saya, dia juga merasa itu anak angkat dia. Cuman menurut saya anak angkat saya ini baik, menurut dia anak angkat dia ini jahat gitu kan. Itu bisa kita berdiskusi nih. Tapi ketika dia bahas anak saya, anak kandung saya, itu nggak ada urusannya. Kenapa? Ya nggak milik bersama gitu kan. Tapi Yesus kan milik bersama. Yesus tuh miliknya umat Islam, juga miliknya umat Kristen. Taurat, Zabur, Injil juga miliknya umat Islam, juga milik umat Kristen, gitu loh. Jadi yang dimiliki bersama yang bisa kita perdebatkan, yang bisa kita bahas. Yang nggak dimiliki bersama nggak bisa. Nabi Muhammad tuh milik umat Islam, Quran milik umat Islam, Taurat, Zabur, Injil milik umat Islam dan milik umat Kristen. Ingat ya, Taurat, Zabur, Injil juga milik umat Islam. Kenapa? Karena kami wajib mengimani itu sebagai diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi semua nabi adalah punya Islam dan punya Kristen. Mereka meyakini nabi-nabi, kita juga meyakini nabi-nabi gitu loh. Mereka meyakini Alkitab, kita meyakini Taurat, Zabur, Injil gitu. Jadi berbeda perspektif yang ini bisa dibahas dalam perspektif yang berbeda. Gak bisa dikatakan ini adalah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan gitu. Karena ini masalah akidah, kecuali yang tidak ada hubungan dengan akidah. Di agama Yesus tidak ada tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah ini baru gak bisa dibahas oleh dia gitu. Tapi faktanya mereka membahas itu kan. Sesuatu yang dia dibahas di akidah mereka bahas. Nah, disitulah yang bisa masuk poinnya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Kenapa? Karena mengada-ngada, nggak akidahnya nggak ada bahas itu kok dibahas gitu kan. antar golongan tosara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara yang paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ya kalau saya disuruh pilih, ya ampun 1 miliar tuh mau ngambil duit dari mana kan gitu ya. Beli rumah aja setengah mati mau beli lagi. Nah itu bagi Luis 2,5 miliar itu gede gitu. Bagi saya juga gede. Tapi bagi orang yang punya uang 1 miliar itu kecil guys, 1 miliar itu kan. Makanya nggak heran ada orang yang memberi hadiah temannya itu 2 miliar, itu hal biasa. Memberikan temannya mobil mewah itu hal biasa gitu kan. Itu namanya pertemanan gitu kan. Memang udah soy banget gitu kan. Jadi jangan lihat dari kacamata Luis, kacamata saya, uang 2 miliar itu gede gitu kan. Enggak. Bagi orang yang punya aset atau modal di atas 50 miliar atau sampai 100 miliar, itu uang 2 miliar itu kecil guys. Luis nggak sampai situ logikanya kan. Dia hanya melihat dari sudut pandang dia semuanya, ya mana bisa. Kita harus melihat dari segala sudut pandang gitu, biar kita menjadi bijaksana dan kita tuh menjadi cerdas guys. Bayar lagi barang begini kan nggak mungkin, nggak lucu gitu. Dan bahkan di situ kan dikatakan 6 tahun. Nah, kejadian ini terjadi kepada Mbak MKC yang mana dia divonis 6 tahun kalau nggak salah ya, sesuai dengan tuntutan ini. Karena beliau menyerang agama Islam.
Tetapi sebenarnya ini berbanding terbalik dengan Pak Yaya Waloni yang mana dia juga menyerang Kristen tapi cuma 6 bulan. Mungkin Ya kalau itu bukan sedang menyerang Kristen, tapi sedang membahas akidah Islam, bahwa di Islam itu Yesus cuma nabi gitu loh, ya kan? Jadi agama sebelumnya itu agama Nabi Yesus itu ajarannya sudah diselewengkan. Itu ajaran Islam, itu akidah Islam. Masa orang dipenjara karena menyampaikan akidahnya? Tapi Muhammad KC kan tidak menyampaikan akidahnya. Di akidahnya tidak ada bahas tentang Nabi Muhammad, tidak ada bahas tentang Quran. Kenapa Muhammad KC menjelaskan? Itu yang harus nggak paham. Sesuatu yang tidak layak dia bahas, dibahas sama dia. Tapi kalau yang Waloni, itu bahas tentang Yesus itu masih masuk akal, masih ada persinggungannya gitu loh. puluhan kali ya. Kalau MKC 100% ya 1/10-nya 6 bulan dikasih Pak Yaya Waloni. Inilah alasan kenapa sebenarnya di Indonesia tidak cocok untuk kita bisa. Bukan nggak cocok. Memang Luis nggak paham ya. Apa yang maksudnya tuh adalah sesuatu yang tidak pantas dibahas. Yang seharusnya pantas dibahas, dikatakan itu jangan kebencian, kan nggak nyambung guys. Ibaratnya yang dimiliki bersama, Yesus itu milik bersama. Ya Anda memiliki dia sebagai Tuhan, kami sebagai Nabi. Ya kita bahas. Tapi kan Anda kan tidak memiliki Nabi Muhammad. Kenapa Anda bahas Nabi Muhammad? Anda memiliki Quran. Anda kenapa bahas Quran? Kami memiliki Taurat, Zabur, Injil sebagai kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka juga nabi kami. Mereka juga kitab kami. Makanya kami wajib percaya kepada kitab itu karena merupakan bagian dari kitab kami yang diturunkan kepada nabi-nabi atau umat sebelumnya, guys. Umat Islam sebelumnya gitu loh. Menyerang dalam apologetika. Ya kita jawab, kita buktikan dengan sendirinya dia merasa terserang kan gitu. Tetapi teman-teman, dari ini kita melihat bahwa orang-orang minoritas ini tidak bisa seenaknya sendiri untuk berargumentasi. Itulah kenapa apologetika di Indonesia lebih baik defend. Tetapi sekali lagi itu adalah pilihan saya dalam berapologetika. Dan tentunya teman-teman juga mari jangan pernah takut untuk berapologetika. Silakan bertahan dan membuktikan. Maka apa yang disampaikan oleh para di Indonesia sebenarnya bukan sedang bertahan dan membuktikan, tapi dia juga menyerang dan tanpa bukti. Contohnya yaitu video mualaf yang dia cuman di postingnya tanpa dia kasih argumentasi. Ya, berarti kan tidak ada argumentasi, nggak ada bukti dong. Karena nggak bisa Anda nunjuk satu orang itu tanpa argumentasi kan. Bukti itu membutuhkan argumentasi. Kalau Anda membuktikan sesuatu, bagaimana bisa tanpa ada argumentasi coba? Tinggal label saja, ini dongeng. Mana buktinya di dongeng? Nah, itulah gunanya argumentasi Anda gitu kan. Tapi kan dia tidak melakukan itu. Dia menyerang mualaf ya, dan tidak memberikan bukti. Jadi Indonesia sebenarnya melakukan juga menyerang tanpa bukti juga melakukan itu guys. Jadi bohong kalau dia mengatakan aku cuma bertahan kok dan membuktikan, enggak, dia juga menyerang tanpa bukti guys. Itu yang harus, kalau dia jujur dia harus sampaikan seperti itu. mualaf itu kelihatan banget amatirnya dan pasti kalian juga bisa jawab dengan cara yang gampang. Oke, sekian dulu dari saya. Iya, yang amatir itu Luis gitu kan. Yang melihat dari sudut pandang, nggak bisa berpikiran bijaksana gitu kan, mainnya gampang aja kan. Yang penting itu malam ini dongeng gitu kan. Aku nggak percaya 2 miliar dikasih tanpa dia bedah, tanpa analisis kan, tanpa ngasih argumentasi. Itu dia main gampang aja dia. Berarti dia nggak setuju, nggak menurut dia nggak masuk akal, nggak setuju. Ini dongeng kan. Berarti dia main gampang itu guys ya, justru dilakukan oleh Lewis, dan itu membuktikan kalau orang-orang yang main gampang ini orang-orang yang gak cerdas, orang-orang yang tidak ada ngomong tanpa bukti itu, bahkan tidak ngomong, bahkan kan tidak pakai bukti, tidak ada argumentasi guys, langsung labeli kan ini dongeng mualaf gitu. Padahal dia harusnya kasih argumentasi sebagai bukti dia menjelaskan hal itu gitu kan, tapi tidak lakukannya guys. Ya, kita telah membahas mengenai defending faith atau kita membahas mengenai apologetika. Besok kita akan belajar mengenai Yesus yang mana dia juga berapologetika dalam pelayanannya. Mari kita akan belajar bersama-sama apologetika dalam channel ini. Selain itu juga kita akan membahas mengenai karakter building yang ada di dalam channel ini. Kita juga akan belajar mengenai teologi sistematika di dalam channel ini. Jadi teman-teman
Mari kita dukung bersama. Ya, apakah itu sistematis melabeli orang dengan dongeng tanpa Anda memberikan argumentasi? Itu bukan sistematis namanya, tapi ngawur nitis gitu kan. Ngawur guys. Jadi memberikan apa namanya? Melabeli orang dengan dongeng mualaf tanpa argumentasi itu namanya ngawur nitis namanya, bukan sistematis gitu kan. Jadi ya, sistematis adalah dia menyampaikan sesuatu, ini mualaf ini lagi dongeng, kenapa? Saya nggak percaya, kenapa ini alasannya gini-gini. Nah, dia harus sampaikan dengan logika, harus bisa terima logika gitu kan. Ya kan, dia harus sampaikan gini, nggak ada orang yang gajinya sampai 10 miliar, orang tuh ya semuanya gaji kayak saya nih, cuman 3 juta 4 juta. Jadi uang 2 miliar tuh gede. Ah, itu oke, kita terima kasih. Tapi faktanya kan orang banyak yang punya uang puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliun kan. Dan bagi mereka itu uang 2 miliar itu kecil guys. Nah itu yang tidak bisa disampaikan Luis dengan argumentatif yang logis gitu kan. Dia main gampang dengan langsung aja poin-poin. Ini mualaf bawa dongeng gitu, udah selesai. Tanpa memberikan argumentasi yang landasan bagi dia untuk membuktikan klaimnya, fitnahan dia tuh benar apa salah gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.